Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, maka kita akan berdoa. Tolong ketua kelas dipimpin doanya ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Apakah ada yang hari ini tidak masuk? Oh iya, alhamdulillah kalau masuk semua. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyiapkan kalian terlebih dahulu ya. Coba bajunya dirapikan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ya, kalau ada sampah-sampah di sebelahnya, tolong diambil ya, dibuang di tempat sampah. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Yang pertama, Resa Setiawan hadir. Alhamdulillah hadir. Lala Ean hadir. Ya, hadir, alhamdulillah. Hari ini Ibu akan membahas tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sebelumnya, apakah ada yang mengerti tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa? Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, mampu memahami Al-Quran. Yang kedua, mampu memahami arti dari doa. Yang ketiga, mampu mempraktikkan adab dari membaca Al-Quran. Yang keempat, mampu mempraktikkan adab dari berdoa. Setelah itu, di sini Ibu akan menggunakan strategi jigsaw ya. Nanti di sini Ibu akan menggunakan strategi jigsaw dengan tim untuk mempraktekkan adab tersebut secara langsung ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa? Ya, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Yang pertama, pengertian dari Al-Quran. Al-Quran sendiri berarti adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Kewajiban umat Islam untuk membaca Al-Quran yaitu ini ada dua. Yang pertama, beriman terhadap Al-Quran. Yang kedua, menjalankan perintah dari Al-Quran itu sendiri. Lalu keutamaan dari membaca Al-Quran sendiri yaitu termasuk insan yang terbaik. Yang kedua, mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang keempat, melembutkan hati. Jadi orang yang membaca Al-Quran ini akan menjadi insan yang terbaik di akhirat nanti, lalu mendapatkan syafaat pada saat hari kiamat. Yang ketiga, memperoleh derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Dan yang terakhir itu orang yang membaca Al-Quran maka hatinya akan lembut. Selain keutamaan membaca Al-Quran, Ibu akan menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran. Kita sebagai umat Islam harus mempunyai adab saat membaca Al-Quran. Adab-adab saat membaca Al-Quran yaitu yang pertama, niat. Sebelum membaca Al-Quran kita harus berniat dulu untuk membaca lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Yang kedua, khusyuk, tenang dan sopan. Ketika membaca Al-Quran kita harus khusyuk, tenang dan sopan, tidak boleh tergesa-gesa ataupun berpikir yang lain-lain. Yang ketiga, di tempat yang suci. Ketika kita membaca Al-Quran kita diharuskan berada di tempat yang suci. Yang selanjutnya, membaguskan suara. Membaguskan suara ini adalah ketika kita membaca Al-Quran kita diharuskan untuk membaca secara tartil agar enak didengar oleh orang lain ataupun kita dengar sendiri. Selanjutnya yaitu dengan membaca tartil. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk membaca Al-Quran secara tartil agar didengar lebih nyaman. Itu adalah adab dari membaca Al-Quran ya. Semoga kita bisa mempraktikannya di setiap harinya. Setelah itu Ibu akan menampilkan sebuah video tentang adab membaca Al-Quran. Silahkan disimak dulu tentang adab membaca Al-Quran ya. Adab membaca Al-Quran. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas, memakai pakaian yang sopan, dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat.
majlis atau posisi duduk yang paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai dengan apa yang kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Keenam, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ketujuh, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara yang bagus. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang salat atau yang sedang tidur. Orang yang salat tengah bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Kesembilan, Rasulullah SAW telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Sebelum Ibu melanjutkan ke adab berdoa, apakah ada yang ditanyakan tentang adab membaca Al-Quran? Kalau tidak ada yang ditanyakan tentang adab membaca Al-Quran, maka Ibu akan melanjutkan tentang adab berdoa. Pengertian dari berdoa sendiri yaitu memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan merendahkan diri dan tunduk kepada Allah. Yang selanjutnya, manfaat dari doa sendiri. Doa sendiri bermanfaat agar kita terhindar dari keputusasaan, terhindar dari sifat sombong dan takabur. Yang ketiga, menjadikan hati tenang dan tentram. Yang keempat, merasa dekat dengan Allah. Yang kelima, Allah menyiapkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Selanjutnya, tata cara berdoa atau adab saat berdoa. Yang pertama, dimulai dengan pujian kepada Allah SWT dan salawat Nabi. Ketika kita mau berdoa, adab yang terbaik adalah yang pertama, mengucapkan pujian kepada Allah dan salawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Ketika kita berdoa, kita diharapkan berdoa dengan serius, tidak main-main, lalu mengangkat kedua tangan untuk meminta kepada Allah. Yang ketiga, khusyuk dan suara pelan. Kita saat berdoa harus dengan khusyuk agar doa kita diterima oleh Allah, dan suara pelan agar tidak didengar oleh orang lain. Selanjutnya, yang empat, mengulang doa. Ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, maka kita dianjurkan untuk mengulang doa tersebut agar dikabulkan oleh Allah segera. Lalu untuk selanjutnya dilakukan dalam keadaan suci. Ketika kita berdoa, diharuskan kita dalam keadaan suci agar Allah menerima doa kita. Selanjutnya, memahami makna doa yang dibaca. Ketika kita berdoa, kita harus memahami apa sih makna dari doa tersebut. Masa iya kita mau berdoa tidak paham atas arti-artinya doa kita? Itu adalah adab dari berdoa. Jadi kita sebagai umat muslim harus diwajibkan untuk mempunyai adab ketika membaca Al-Quran dan berdoa agar ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT. Amin. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang adab berdoa. Tolong disimak ya. Adab berdoa. Agar doa kita mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab itu adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah, dan ketika posisi bersujud. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Ketiga,
memulai doa dan memuji Allah serta bersalawat kepada Nabi SAW. Apabila kalian berdoa, hendaknya kalian memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuai kehendak. Keempat, berdoalah dengan suara yang lirih. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan diri dan penuh harap. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Ketujuh, pahamilah makna doa yang kita baca agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Tahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan hati yang lengah dengan doanya. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Rasulullah SAW ketika berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulanginya 3 kali. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Seseorang mengatakan, saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan. Ini adalah bentuk ketergesa-gesaan. Kesepuluh, banyak bertaubat dan rajin melakukan amalan sunnah. Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika hambaku itu meminta kepadaku, pasti aku berikan. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku memberikan perlindungan. Kesebelas, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia memiliki sifat tergesa-gesa. Kedua belas, menghindari makanan dan harta yang haram. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasul. Dalam firman Allah yang artinya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yaitu makanan yang halal, dan kerjakanlah amal saleh. Allah juga berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, lusuh dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Allah, ya Allah. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Apakah ada yang bertanya tentang adab berdoa, pengertian berdoa, dan lain-lain? Kalau tidak ada yang bertanya, maka Ibu akan melanjutkan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok ini Ibu akan membagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, kelompok membahas tentang adab membaca Al-Quran. Yang kedua, kelompok tentang adab berdoa. Kelompok pertama sudah jelas ya untuk mempraktikkan adab membaca Al-Quran. Yang kelompok kedua nanti mempraktikkan adab berdoa. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi bagaimana nanti kalian mempraktikannya tentang adab-adab tersebut. Nanti maju bersama ya, nanti itu kita praktikan langsung di depan bagaimana adab-adab tersebut dilaksanakan. Sudah cukup ya, waktunya sudah habis. Maka kita praktikan maju, boleh 2 orang atau 3 orang dalam satu kelompok untuk mempraktikkan adab membaca Al-Quran. Coba kelompok 1 dulu untuk mempraktikkan cara membaca adab untuk membaca Al-Quran ya. Silahkan untuk kelompok 1. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 mempraktikkan tentang adab berdoa. Bagaimana adab berdoa? Ayo silakan kelompok 2 perwakilan boleh 1 atau 2 orang untuk menampilkan adab dari berdoa. Silakan. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Untuk sekarang, apakah ada yang ditanyakan untuk adab berdoa dan adab membaca Al-Quran? Silahkan apabila ada yang bertanya.
Ya, kalau tidak ada bertanya, apakah ada yang mau menyimpulkan tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa? Ya, kamu silahkan. Pintar. Ada lagi yang mau menyimpulkan tentang adab berdoa dan membaca Al-Quran? Silahkan, ayo Lala. Ya, pintar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan dari adab membaca Al-Quran dan adab berdoa ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang diawali oleh surat Al-Fatihah dan akhiri surat An-Nas. Al-Quran ini adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Islam, kita harus diwajibkan untuk beriman dan menjalankan perintah-perintah yang ada di Al-Quran. Setelah itu, kita sebagai umat Islam, untuk membaca Al-Quran kita harus mempunyai adab tersebut. Yang pertama, adab dalam membaca Al-Quran yaitu pertama niat, yang kedua khusyuk, yang ketiga di tempat yang suci, yang keempat membaca doa, yang kelima membaguskan suara, yang keenam tartil. Setelah itu pengertian dari doa. Pengertian dari doa ini yaitu memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan merendahkan diri dan tunduk kepada Allah. Lalu manfaat dari membaca doa ini yaitu terhindar dari keputusasaan, terhindar dari sifat sombong dan takabur, terus menjadikan hati tenang dan tentram, merasa dekat dengan Allah SWT. Yang terakhir, Allah menyiapkan tempat yang mulia di sisinya. Setelah itu, sebelum berdoa kita harus mempunyai adab, yaitu adab dalam membaca doa, yaitu dimulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat Nabi. Yang kedua dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga khusyuk dan sopan. Yang keempat mengulang doa. Yang kelima dilakukan dalam keadaan suci. Yang keenam memahami makna doa yang kita baca. Itu kesimpulan dari adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada maka coba dikerjakan uji kompetensi halaman 171 ya. Kita buat tugas, besok minggu depan kita akan bahas tugas tersebut. Sudah paham? Alhamdulillah. Ya udah. Kalau begitu Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.